Saya Febriani Tanaem, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Medan tahun 2022. Saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan aksi 2 pertemuan 2. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Kita akan mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dan kita akan mengawalinya dengan doa. Sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar kita, maka marilah kita berdoa dalam doa menghadap Tuhan. Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Garuda Pancasila. Hari ini adakah yang tidak hadir atau semuanya hadir? Semuanya hadir. Oke, luar biasa kalau semuanya hadir. Semoga ke depan semuanya bisa tetap hadir seperti ini. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi apa? Sistem dan lingkungan. Ada sistem dan Lingkungan. Nah, ketika kita belajar tentang materi sistem dan lingkungan, apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang akan diamati dan lingkungan adalah Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang masih berhubungan dengan sistem dan lingkungan. Dan untuk itu maka silakan kalian perhatikan slide yang akan saya paparkan, lalu silakan dibaca dengan baik. Oke, kalau sudah dibaca, kira-kira apa yang kalian baca dari bacaan yang ada di slide? energi dan perubahannya dalam sistem. Nah, kemudian ada lagi apa yang kalian baca dari situ? Api unggun di mana pada peristiwa ini terjadi perpindahan energi dari kayu yang dibakar ke lingkungan sehingga suhu lingkungan menjadi lebih hangat. Tadi kan dikatakan bahwa ada perpindahan kalor. Nah, di situ kita bisa mengetahui dan kita akan mencari tahu tentang apa itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Dan sangat penting untuk kita untuk mengetahui tentang apa itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan penyerapan dan pelepasan kalor secara baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan data hasil percobaan secara baik dan benar. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Dalam kegiatan pembelajaran ini, seperti biasa, Ibu akan melakukan penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga Ibu harapkan kalian semua harus mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Mari kita melihat Ibu membawa bahan-bahan yang setiap hari kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan diperhatikan nih. Ini kalian mengenal bahan-bahan yang Ibu bawa ini? Ibu akan mendekatkan ini satu-satu ke kalian dan apa yang kalian rasakan ketika kalian berdekatan dengan barang-barang ini. Yang pertama dari kelompok 1. Silakan diraba ini apa yang kalian rasakan. Kemudian apa yang dirasakan ketika memegang gelas ini? Dingin. Dingin? Ya. Kalau ini coba dekatkan tangan, kira-kira apa yang kalian rasakan? Panas. Untuk lilin apa yang kalian rasakan? Coba. Untuk lilin apa yang dirasakan? Panas. Panas. Kemudian kalau untuk gelasnya apa yang dirasakan? Dingin. Rasa panas dari mana?
Sumbernya dari? Hasil dari lilin. Kalau Oke, berarti dari kelompok ini juga sama bahwa ketika gelasnya diraba rasanya dingin, sedangkan panasnya itu berasal dari lilin. Kalau dari kelompok ini? Oke, apa yang kalian rasakan ketika tangan didekatkan ke lilin? Kalau untuk gelasnya yang berisi es batu? Nah, dari sini timbul pertanyaan. Kira-kira dari ciri-ciri ini ada rasa panas, dingin? Kira-kira mana yang termasuk reaksi eksoterm dan mana yang termasuk reaksi endoterm? Lalu apa itu reaksi eksoterm dan apa itu reaksi endoterm? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kalian akan mendiskusikannya dalam diskusi kelompok. Dan ibu harapkan dalam kelompok ini kalian semua harus bekerja sama. Silakan dikerjakan. Bagaimana sudah? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, berarti waktunya untuk kita mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari nomor 1, dari gambar di atas, jelaskan proses apa yang terjadi pada gambar A. Proses yang terjadi pada gambar A, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Jelaskan pengertian reaksi eksoterm dan endoterm. Apabila kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, artinya sistem melepaskan kalor. Yang kedua, reaksi endoterm terjadi apabila sistem menyerap kalor atau kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Sudah paham apa itu reaksi eksoterm dan endoterm? Sudah. Terima kasih atas kesempatan oleh kami dari kelompok. Ada tekan tabel di atas. HCl, OS tambah Mg solid. Suhu awal 27 derajat Celcius, suhu campuran 30 derajat Celcius sehingga delta T-nya 3 derajat Celcius. Berdasarkan tabel di atas, manakah yang merupakan eksoterm? Jelaskan. Reaksi yang merupakan reaksi eksoterm adalah percobaan nomor 1. Karena pada percobaan tersebut terjadi kenaikan suhu dari 27 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan tentang tabel yang ada di depan. Berdasarkan tabel di atas, manakah yang merupakan reaksi endoterm? Jelaskan. Reaksi yang merupakan reaksi endoterm adalah percobaan nomor 2. Karena pada percobaan tersebut terjadi penurunan suhu, suhunya dari 26 derajat Celcius menjadi 17 derajat Celcius. Baik, kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Contoh reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari.
pelarutkan gula. Jika gula dilarutkan, dapat dirasakan ada sedikit rasa dingin ketika gelas dipegang. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bermanfaat untuk mempresentasikan hasil kami. Perhatikan diagram tingkat energi berikut. Ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah reaksi eksoter dan gambar yang kedua adalah reaksi endoter. Bagaimana perbedaan dari reaksi eksoter dan endoter berdasarkan diagram tingkat energi? Delta H bernilai negatif, entalpi produk lebih kecil entalpi bereaksi. Karena reaktan berada pada paling atas, produk berada pada paling bawah. Reaksi endoterem bernilai positif, entalpi produk lebih besar entalpi bereaksi karena produk berada paling atas dan reaktan berada paling bawah. Apakah dari diagram tingkat energi kita bisa mengetahui reaksi eksoterm dan endoterm? Ya, dari tingkat energi kita bisa mengetahui reaksi eksoter dan endoter. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri reaksi eksoter: sistem melepas kalor ke lingkungan, sistem dari dingin, lingkungan dari panas. Entalpi akhir lebih kecil dari entalpi awal. Entalpi akhir lebih kecil dari nol. Ciri-ciri reaksi endoter: sistem menyerap kalor dari lingkungan, sistem dari panas, lingkungan dari dingin. Entalpi bernilai positif, entalpi akhir lebih besar dari entalpi awal. Entalpi akhir lebih besar dari nol. Dari demonstrasi yang kita lakukan tadi, reaksi lilin yang dibakar dan air es yang ada di dalam gelas, manakah yang termasuk reaksi eksoterm dan endoterm? Reaksi eksoterm, es batu di dalam gelas menghasilkan dingin, dan reaksi endoterm, lilin yang dibakar menghasilkan panas. Oke, luar biasa jawaban dari kelompok 5 untuk kelompok 1. Masih ada pertanyaan? Iya. Tidak ada? Iya. Kalau tidak ada, mari kita berikan aplaus untuk Oke, mari kita berikan aplaus untuk kalian semua yang sudah presentasi hari ini. Silakan masing-masing tuliskan rangkuman dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Apa yang kalian rasakan selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Saya sangat senang dengan pelajaran hari ini karena kami bisa berdiskusi bersama-sama dan mempresentasikan hasil diskusi kami di depan. Kemudian melalui demonstrasi sederhana yang dilakukan, saya bisa memahami pelajaran hari ini. Oke, jadi dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat kita ketahui tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi pelepasan kalor. Sedangkan kalau reaksi endoterm adalah reaksi penyerapan kalor. Silakan kerjakan dengan baik ya. Silakan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan LKPD yang tadi sudah dikerjakan. Oke, baik, jadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini hampir selesai dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan termokimia. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka silakan satu orang memimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapak yang bersedia kami dan Allah beri pelajaran kami hingga selesai. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih yang sudah memimpin kita berdoa.